Halo Mang Cek Bicek, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Sersan Daeng, Serasana bersama Daeng. Kali ini Sersan Daeng ditemani oleh Ketua PRSI Kota Palembang, Persatuan Renang Seluruh Indonesia Kota Palembang, Ibu Sismiati MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Sersan Daeng dan seluruh pemirsa yang ada pada sore hari ini. Salam kenal dari saya, Sismiati MPD. Baik, Ibu Sis, saya dapat informasi Ibu Sis ini baru terpilih di tanggal 13 Maret 2021 ya. Alhamdulillah. Apa visi misi Ibu terhadap cabur renang ini? Karena kami dapat informasi juga bahwasanya cabur renang ini sudah 30 tahun kayaknya belum ada kegiatan. Mungkin bisa dijelaskan, Bu? Iya, benar sekali. Alhamdulillah di bulan Maret ini saya terpilih sebagai Ketua PRSI Kota Palembang. Dan di sini saya lihat memang sudah lama sekali PRSI Kota Palembang ini hanya nama saja, namun kegiatannya sangat langka ya, tidak ada dan hampir tidak ada hampir selama lebih kurang 30 tahun di sini. Saya memiliki visi dan misi. Visi saya adalah ingin membentuk karakter manusia yang baik, dan juga yang sangat penting adalah mengharumkan nama Sumsel pada umumnya dan Kota Palembang pada khususnya melalui olahraga renang ini. Itu ya. Gitu ceritanya. Kalau boleh tahu, Bu, berapa jumlah atlet kita yang sudah terdata di PRSI Kota Palembang? Ya, sebenarnya sekarang masih berlangsung ya proses untuk pendataan, dan di Kota Palembang ini sendiri lebih kurang 500 atlet sudah ada. 500 atlet dan ya. Klubnya itu ada 9 yang sudah terdaftar dan 2 yang belum terdaftar. Ada 11 klub yang ada di Kota Palembang. Menurut informasi yang tersebar di beberapa sosmed ya, di sosial media maupun media online, PRSI ini akan melakukan kegiatan lomba renang tingkat umum, ya kan? Iya. Nah, sampai sejauh mana, Bu, proses pelaksanaan ini akan dilangsungkan? Mungkin bisa diceritakan dulu, Bu. Sejauh ini segala sesuatunya sedang kita persiapkan. Alhamdulillah sudah hampir 90% lah, karena kegiatannya itu akan diadakan pada tanggal 13 dan 14 di bulan November 2021 ini. Dan sekarang pun kami masih tetap berupaya Pak Daeng untuk mewujudkan kejuaraan PRSI Kota Madya Palembang Cup 1 ini agar dapat terlaksana dengan baik dan lancar, walaupun masih banyak sekali kendala-kendalanya karena memang ini namanya masih baru ya. Baru itu biasanya memang kalau tahap awal itu pasti mengalami banyak sekali kekurangan-kekurangan. Namun di balik kekurangan dan kelemahan ini kami berupaya Pak Daeng, apabila nanti kami akan segera membuat suatu agenda atau program kerja PRSI Kota Madya Palembang, nanti akan bergulir di mana salah satu kegiatan yang paling besar ini adalah PRSI Kota Palembang Cup 1. Nanti akan dilanjutkan dengan yang 2. Begitu selanjutnya. Baik, saya dapat informasi ada sambutan baik dari Dispora Kota Palembang. Ya, benar. Dan memang ini sepertinya katanya akan menjadi agenda tahunan. Paling tidak setiap tahun itu minimal ada triwulan lah untuk kegiatan renang ini. Mungkin bisa dijelaskan juga, Bu? Iya, benar sekali Pak Sersan Daeng dan para pemirsa sekalian. Alhamdulillah pada saat kami mengajukan proposal ke Dispora Kota Madya Palembang disambut dengan baik, di mana memang Kota Madya Palembang ini haus sekali akan kegiatan positif seperti ini untuk menjaring bibit-bibit yang baik terutama renang. Dan kegiatan kita ini disambut dengan tangan terbuka. Bahkan Pak Kadispora Palembang, Kota Madya Palembang berkeinginan untuk menjadikan agenda kegiatan kejuaraan renang ini menjadi agenda tahunan, mungkin per triwulan. Mungkin akan diadakan Wali Kota Cup, dan tidak menutup kemungkinan juga pesertanya tidak hanya pelajar tapi bisa juga dari kalangan instansi dan kaum yang elit lainnya.
Ya, jadi kalau sekarang sepertinya untuk lomba renang ya Bu ya. Iya. Nah, sementara untuk di tingkat PRS sendiri kan ada cabang-cabangnya tuh. Ada polo air, ada loncat indah, ada renang indah, ada renang perairan terbuka, Iya, benar. ada master ya, ada perlombaan master. Iya. Nah, mungkin apa yang dimaksudkan oleh Ibu Ketua tadi per triwulan itu juga mengikuti cabang-cabang yang ada di di PRSI seperti polo Oke. air, Iya. mungkin perairan Sebenarnya terbuka. kalau untuk polo air khususnya di PRSI Kota Padea Palembang ini pelatih-pelatihnya sangat handal, di mana pada waktu mereka menjadi atlet dulu mereka pernah dikirim sampai ke luar negeri, ke Brunei, bahkan ada yang ke Jepang Pak ya. Nah mereka pun berkeinginan untuk menjadikan Kota Madya Palembang ini melalui PRSI sebagai wadah untuk dijadikannya kejuaraan polo air yang terbesar. Tapi masih dalam penjajakan, dalam rencana. Insya Allah doakan saja para pemirsa dan Sersan Daeng agar apa yang kami cita-citakan, yang PRSI Kota Madya Palembang ini cita-citakan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Nah, kembali lagi ke lomba renang tadi, bagaimana antusias masyarakat Kota Palembang terkait dengan diadakannya lomba ini, meskipun sekarang pandemi Covid masih berlangsung ya, tapi agak longgar di Kota Palembang. Mungkin bisa dijelaskan? Benar sekali Pak. Pada waktu kita akan mengadakan kejuaraan ini sebenarnya ini kan kita kaitkan dengan Hari Pahlawan 10 November. Tadinya sudah kita persiapkan pada waktu Hari Kemerdekaan RI di 17 Agustus. Tapi karena pada saat itu Covid masih tinggi, maka kita tidak berani untuk mengadakan kejuaraan tersebut, dan memang antusias masyarakat sangat membludak sebenarnya ya, dan mereka ingin agar kejuaraan renang ini tetap terlaksana. Alhamdulillah sekarang pun pesertanya ini sudah hampir mencapai 100 orang, tapi dalam berbagai macam nomor pertandingan. Mudah-mudahan nanti fixnya di hari Selasa ya, untuk peserta dan technical meetingnya Pak, begitu ceritanya. Gitu ya. Nah, terkait dengan kegiatan PON pada saat itu saya dapat informasi juga bahwasanya atlet kita dari renang itu mendapatkan medali ya. Medali apa kira-kira Bu ya? Medali perunggu, perak? Oh, kalau untuk renang kita tidak mendapatkan medali, tetapi kita memecahkan rekor. Oh, memecahkan yang selama rekor ya? ini dicapai oleh atlet renang Kota Madya Palembang atau Sumatera Selatan. Nah, memang nanti insya Allah tahun depan ya kita berupaya, karena memang anak-anak tersebut sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah, bahkan pemerintah pusat. Dikatakan di sana bahwa apabila anak-anak kita ini tetap dibina, karena umurnya masih panjang Pak. Masih panjang. Ya. Sedangkan yang sekarang mendapatkan emas itu tahun depan tidak bisa ikut lagi, dan apabila anak kita ini tetap kita bina dengan baik ya, insya Allah kita akan meraih medali tersebut, begitu Pak. Paling tidak ada regenerasi insya atlet Allah, ya. Iya. Nah, terkait dengan ini kan sudah selesai nih persiapan lomba, sudah selesai mungkin 90% ini sudah ya Bu ya, tinggal technical meeting mungkin dalam beberapa hari ini akan dilakukan. Mungkin sedikit saja sebelum kita tutup pembicaraan kita ini, bagaimana persiapan PRSI Kota Palembang terkait adanya rencana kegiatan Porprov, Pekan Olahraga Provinsi di Okuraya. Mungkin bisa dijelaskan Bu. Alhamdulillah Pak, Porprov ini kan pesta terbesar juga untuk Kota Madya Palembang ya. Dan di sini nanti untuk atlet PRSI Kota Palembang itu mengikutkan 20 atlet, dan pada setiap tahun selalu mendapatkan juara umum, di mana emas yang didapat itu lebih kurang 10 sampai 12 emas, medali emas yang didapat. Alhamdulillah di tahun ini kita tetap target 10 ya. 10 medali emas kita akan dapatkan, insya Allah. Apabila bisa mencapai lebih Pak, itu harapan kita berdasarkan pengalaman kita di tahun-tahun yang dulu itu ya. Dan sebagian besar terima kasih itu kami ucapkan pada klub Pusri, di mana kebanyakan dari atlet Porprov ini memang
dari klub Pusri yang diadakan oleh klub Pusri, memang mereka itu sangat giat sekali untuk mengadakan latihan dan perlombaan. Maka itu Pak, untuk meningkatkan animo mereka itu agar mereka itu mendapatkan semacam pemanasan atau sparring dalam menghadapi Porprov ini, maka kita mengadakan kejuaraan PRSI Kota Madya Palembang Cup 1 ini. Terima kasih gitu. Oke. Ya, jadi pemirsa Mangcek Bicek Sanak Dulur, ini bincang-bincang kami dengan Ketua PRSI Kota Palembang yang rencananya nanti di bulan November bulan ini di sekitar tanggal 13-14 ya, atau bisa siap. tanggal belasan ini akan melakukan kegiatan lomba renang tingkat umum ya. Mangcek Bicek Sanak Dulur yang ada hobi renang, yang ada sanak dulurnya juga mungkin bisa di dalam kategori bisa gaya bebas, bisa gaya punggung ya Bu ya. Mungkin bisa diikut sertakan di acara lomba renang PRSI Kota Palembang. Mudah-mudahan mana tahu Mangcek Bicek keluarganya tuh bisa menjadi atlet renang Kota Palembang yang membanggakan, terutama khususnya dan umumnya Sumatera Selatan pada umumnya ya Bu ya. Dan itu akan kita bina, mungkin PRSI ya yang akan membina ya, bukan kita. PRSI akan membina keluarga kita yang memang punya potensi untuk menjadi atlet renang, dan mudah-mudahan ke depan nanti PRSI Kota Palembang mampu untuk melakukan upaya kegiatan lomba renang di tingkat-tingkat yang lain, baik itu di cabang polo air, di cabang alam terbuka mungkin ya, yang ke depan mungkin antar instansi ya katanya. Juga saya dapat informasinya. Saya rasa itu saja Mangcek Bicek yang dapat kami ngobrol-ngobrolkan pada hari ini. Kita jumpa lagi dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.